Apa kabar petani maju Indonesia? Saya doakan pada hari ini semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Semua program dan rencana yang dikerjakan berjalan dengan sukses, karena kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal-hal dengan yang terbaik. Pada kesempatan pertemuan kali ini, kita akan membahas masalah penyakit bercak coklat pada daun. Semakin menyebar saat ini perkembangannya, terutama pada musim hujan. Penyakit bercak coklat atau brown spot yang diakibatkan oleh patogen Pseudoderma maydis bisa menyebabkan tanaman jagung itu tertutup semua helaian daunnya, bahkan pelepah daun sampai ke batang itu bisa terserang. Kondisi ini juga diperparah dengan kelembaban yang tinggi pada saat di musim hujan. Untuk itu, kita perlu menanganinya secara tepat, sehingga kita bisa mengendalikan penyakit bercak coklat dengan baik, di mana helaian daun itu sempurna, sehingga fotosintesis berlangsung dengan baik, metabolisme tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan juga berjalan dengan baik, yang pada akhirnya meningkatkan produksi pertanaman jagung, persatuan luas lahan, dan akhirnya akan menyenangkan kita. Kendalikan brown spot disease atau penyakit bercak coklat dengan benar agar pertumbuhan tanaman jagung maksimal dengan produksi yang tinggi. Kita tahu bahwa untuk menanam jagung di musim hujan butuh penanganan ekstra, di mana tanaman jagung biasanya terancam berbagai macam serangan penyakit, baik yang berasal dari bakteri, jamur atau cendawan, nematoda, virus dan lain-lain. Di mana untuk daerah tertentu, serangan penyakit yang biasa menyerang, dengan penyebaran yang tinggi adalah penyakit bercak coklat atau brown spot disease. Penyakit ini, termasuk tular tanah atau seedborne, dan tidak hanya menyerang daun, baik helaian maupun tulang daun, penyakit ini juga menyerang pelepah daun, bahkan batang tanaman. Serangan yang tinggi, bisa menutupi seluruh helaian daun sehingga tidak bisa melaksanakan proses fotosintesis, lalu mengering. Serangan pada batang, bisa mengakibatkan tanaman rebah atau stem lodging. Penyebab penyakit brown spot ini, adalah Pseudoderma maydis, yaitu, spesies jamur dalam famili Pseudodermatase. Merupakan satu-satunya kelas jamur yang menghasilkan zoospore, yaitu spora yang memiliki flagel atau ekor, yang bisa berenang di air bebas. Bisa bertahan hidup sebagai sporangia, selama 2-7 tahun, di tanah dan sisa tanaman. Sporangia menginfeksi daun bagian bawah karena terciprat air hujan atau genangan air akibat hujan berlebih atau irigasi yang kurang baik drainasenya. Sporania berkecambah dan menghasilkan zoospora yang berenang dan menginfeksi jaringan merismatik tanaman. Fase pertumbuhan tanaman jagung yang paling rentan terhadap infeksi penyakit brown spot adalah fase vegetatif 5 atau V5 sampai fase vegetatif 9 atau V9. Gejala serangan dari penyakit brown spot adalah adanya bercak-bercak klorosis kecil pada batang daun yang berselang dengan jaringan yang sehat. Bercak berbentuk lonjong berwarna coklat tua yang membesar, sedangkan infeksi terjadi pada luka kecil, bulat atau bujur yang mungkin berwarna kuning, coklat, atau berwarna ungu kecoklatan. Dan bisa terlihat pada ruas dan antar ruas. Pada serangan yang lebih parah, dapat mengakibatkan pembusukan dan kerebahan. Infeksi pada musim hujan. Cendawan ini akan berkembang dengan cepat dan membentuk seperti tali pada daun. Anda mungkin juga melihat luka pada tangkai, helaian dan pelepah tanaman jagung. Tanda-tanda ini agak serupa dengan penyakit karat, dan biasa menyerang sebelum pembentukan tasel atau bunga jantan. Pseudoderma sering berkembang di helaian yang berbeda pada daun, terutama di pangkal daun. Pada pelepah daun, bercak cenderung berwarna lebih gelap dan kadang-kadang lebih besar. Apabila bercak sudah menutupi helaian daun, bisa mengakibatkan proses pembentukan bunga jantan atau serbuk sari terganggu. Sehingga pertumbuhan terhambat dan merusak sistem pengisian biji, dan pada akhirnya, produksi menurun. Di mana kerugian, akibat penyakit ini, bisa mencapai 35%. Program pengendalian brown spot disease, atau penyakit bercak coklat. 1. Pengolahan tanah maksimal, atau maksimum tillage, yaitu tanah dibajak lalu diratakan dengan garu, untuk membuat pertumbuhan akar maksimal. Pada waktu pengolahan tanah, sebaiknya digunakan kapur dolomit dan pupuk keandang. Untuk meningkatkan pH tanah, sehingga bisa memberantas sumber inoculum patogen di dalam tanah, serta menyediakan bahan organik bagi pupuk keandang. 2. Memilih benih jagung hibrida yang tahan.
Benih jagung juga disesuaikan spesifikasinya untuk dataran rendah, baik tropical irrigated maupun tropical rainfed, juga untuk medium tropical rainfed, menengah, atau untuk high tropical rainfed atau dataran tinggi. 3. Melakukan perlakuan benih atau seed treatment, yaitu menggunakan bakterisida atau fungisida yang dikombinasikan dengan insektisida. Pestisida yang digunakan adalah direkomendasikan untuk perlakuan benih. 4. Sanitasi area, yaitu membersihkan area dari sisa tanaman, yang berpotensi menjadi sumber investasi penyakit, termasuk gulma. Juga menjaga lahan, dengan perbaikan drainase, agar tidak ada genangan air. 5. Melakukan rotasi tanaman, atau rotasi varietas. Dan kalau memungkinkan melaksanakan penanaman serentak. 6. Perawatan tanaman muda, yaitu, mulai tanaman ditanam, sampai dengan munculnya bunga jantan, atau vegetative tasseling. Dengan cara melakukan penyemprotan pestisida, yaitu fungisida yang bisa dicampurkan dengan insektisida, dan atau pupuk daun. Fungisida yang disarankan adalah bersifat kontak sistemik, misalnya, fungisida, dengan nama dagang, Amistar Top, Skor, Ditane M45, dan lain-lain. Pada usia tanaman 7, 14, 21, 28, dan 45 hari setelah tanam. 7. Lakukan monitoring area, sesering mungkin. Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, dan segera melakukan tindakan pencegahan, maupun tindakan lainnya. Semoga bermanfaat. Demikianlah para petani maju Indonesia yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa diadopsi dan dipahami, serta kita implementasikan dengan baik di lapangan. Kami doakan pertanaman kita pada musim tanam kini itu sempurna, sehingga hasilnya akan memuaskan kita bersama. Kiranya cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, apa pribadi kok tenang kak, semua jagung.